Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hani Pratama, 7A1, Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ANOVA, uji perbedaan lebih dari dua kelompok independen, one way, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji perbedaan dari dua kelompok independen, ANOVA independen. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah uji ANOVA independen one way. Setelah diklik ANOVA, diklik lagi pada kolom ANOVA dan akan menunjukkan kolom-kolom seperti ini. Setelah itu, dependent variable diisi dengan variabel efikasi diri. Fix factor diisi dengan variabel jenis kelamin. Setelah itu, pada kolom display dicentang pada deskriptif statistik. Setelah itu, assumption check dicentang pada none. Pada post hoc test dicentang pada standar dan 2K. Setelah itu akan menunjukkan hasil yang seperti ini. Hipotesis uji ANOVA independent one way menunjukkan hasil yang signifikan antara hubungan efikasi diri dengan jenis kelamin yang ditunjukkan dengan nilai P sebesar 0,651. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai ANOVA two way. Setelah diklik pada ANOVA dan dipilih ANOVA, akan menunjukkan tabel-tabel seperti ini. Setelah itu, dependent variable diisi dengan variabel efikasi diri, fix factor diisi dengan variabel jenis kelamin dan metode belajar yang dipilih. Setelah itu, klik display, centang yang deskriptif statistik, dan centang pada post hoc test yang standar dan 2K. Setelah itu akan menunjukkan hasil seperti kolom sebelah kanan. Hipotesis dari uji ANOVA independent two way menunjukkan hipotesis dari uji ANOVA two way ini menunjukkan adanya signifikansi dari
Efikasi diri dengan metode belajar yang dipilih ditinjau dengan jenis kelamin yang ditunjukkan dengan nilai P sebesar 0,968. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi Kruskal Waltz One Way. Masih tetap diklik pada ANOVA. Setelah itu akan menunjukkan tabel-tabel seperti pada gambar ini. Dependent variable diisi dengan variabel efikasi diri. Fix faktor diisi dengan metode belajar yang dipilih. Dan WA switch diisi dengan ketahanan stres akhir semester. Setelah itu, display dicetak pada descriptive statistic dan estimates of effect size. Setelah itu, assumption checks dicetak pada homogeneity test, non, dan Q-plot of residuals. Setelah itu, pada kolom post hoc test dicentang pada standar dan 2K. Setelah itu, pada kolom non-paramedik, metode belajar yang dipilih sebenarnya ada pada kolom sebelah kiri, dipindahkan pada kolom sebelah kanan, yang akan menunjukkan hasil dari hipotesis uji Kruskal Waltz One Way ini menunjukkan hasil yang signifikan antara efikasi diri dengan metode belajar yang dipilih ditunjukkan dengan nilai P sebesar 0,988. Selanjutnya masuk pada uji Kruskal Waltz Two Way. Masih sama, diklik pada kolom ANOVA, lalu klik lagi ANOVA dan akan mengubah tampilannya seperti ini. Di kolom dependent variable diisi dengan variabel efikasi diri, di kolom fix factor diisi dengan variabel jenis kelamin dan juga metode belajar yang dipilih. Setelah itu, display dicetak pada descriptive statistik dan estimate of effect size. Setelah itu, kolom assumption checks dicetak pada homogeneity test dan non, serta Q-plot of residual. Setelah itu, non-parametric. Semua variabel yang ada pada kolom Kruskal Waltz test dipindahkan pada kolom sebelah kanan. Nantinya akan menunjukkan hasil uji Kruskal Waltz Two Way akan seperti ini hasilnya.
Hipotesis dari uji Kruskal-Walsh menunjukkan hasil yang signifikan hipotesis dari uji Kruskal-Walsh 2W menunjukkan hasil yang signifikan antara efikasi diri dengan metode belajar yang dipilih ditinjau dengan jenis kelamin yang menunjukkan nilai P sebesar 0,968. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi uji perbedaan lebih dari dua kelompok. Salah.